Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Hobi YouTube. Oke, untuk video kali ini saya akan review channel. Dia sudah mengajukan monetisasi sebanyak 4 kali, tetapi tetap masih ditolak. Alasannya karena konten berulang. Oke, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya kalian like, subscribe, dan share ya sebanyak-banyaknya, supaya channel saya ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para YouTuber lainnya. Oke, langsung saja saya masuk ke aplikasi YouTube. Ini nama channelnya Derapa Channel. Subscribernya sudah 1270 ya. Kita cek video-videonya apakah original. Dan di sini videonya sudah ada yang di blur ya, karena di sini satu video mendapatkan jam tayang terbanyak. Kemudian dia di blur supaya jam tayangnya tidak hilang. Jadi kalau kalian mempunyai konten yang dianggap re-upload, sebaiknya sebelum menghapus video, dicek dulu jam tayangnya yang paling banyak. Jadi cek dulu video mana yang menghasilkan jam tayang terbanyak. Jangan terburu-buru menghapus konten atau video ya. Karena jika kita menghapusnya maka jam tayang akan hilang. Oke, padahal di sini videonya original ya, teman-teman. Katanya videonya original, tetapi tetap saja dia ditolak saat pengajuan monetisasi. Alasannya karena konten berulang. Jadi sebenarnya gini ya, untuk video itu walaupun hasil rekaman kita sendiri boleh dibilang original, tetapi jika video tersebut memiliki kesamaan dengan video orang lain atau kesamaan dari video 1 dan video 2 dan 3 yang ada di channel kita, sama saja itu bisa dianggap konten berulang atau konten re-upload. Jadi yang disebut re-upload itu atau konten berulang itu memiliki kesamaan baik itu dengan konten orang lain ataupun kesamaan dengan konten milik kita sendiri. Misalkan video yang satu ini videonya hampir sama dengan yang kedua atau yang ketiga. Itu nantinya akan disebut atau dibilang konten berulang. Jadi kita jangan terlalu ego karena konten kita itu original, hasil rekaman sendiri. Karena pihak YouTube itu mau mau dibuat oleh kita sendiri, mau bukan buatan sendiri, tetapi jika masih ada kesamaan dengan konten-konten yang lain atau video-video yang lain, tetap saja akan terdeteksi konten re-upload atau konten berulang. Jadi intinya kita harus berhati-hati membuat konten supaya nantinya bisa dimonetisasi. Sudah jelas ya? Oke, untuk abang ini saya akan cek video blurnya ya, apakah sudah betul. Oke, di sini untuk judulnya sudah benar ya kalau menurut saya. Kemudian di sini untuk lisensi backsoundnya sudah dimasukkan ke deskripsi. Karena biasanya jika kita mengganti backsound audio durasinya 30 menit, maka kita akan diarahkan untuk menyalin link, kemudian kita tempel di sini. Jadi lisensinya kita salin, kemudian kita tempel di deskripsi. Kemudian ini untuk lisensi atribusi sudah benar ya. Maksudnya sudah benar yang saya lakukan dulu atau yang sudah saya lakuin
sebelum saya mengajukan monetisasi lagi. Kemudian untuk kategori saya belum tahu di sini, untuk kategorinya usahakan kategori pilih musik ya. Kemudian tagnya kosongkan, deskripsinya sudah benar kayak gini. Oke, untuk video yang lain saya cek lagi ya. Usahakan kalau membuat video itu gini, apa namanya? Biarpun kita membuat rekaman sendiri atau rekam sendiri, tetapi saat pengeditan kita menggunakan backsound, misalkan suling Sunda atau musik-musik lain, itu sama saja ya, bukan konten original karena backsoundnya mengambil dari milik orang lain. Kalau untuk kontennya ya ini sudah original ya kalau menurut saya. Pokoknya untuk abang ini usahakan hindari musik-musik yang tidak perlu ya. Biarin videonya sepi tidak apa-apa, tidak ada musik tidak apa-apa, yang penting kita bisa lolos monetisasi. Kalau dilihat seperti ini, kalau menurut saya ini sudah original, kontennya sudah original. Pokoknya upload lagi ya, perbanyak lagi. Nanti kalau sudah agak banyak, baru ajukan lagi. Insya Allah bisa dimonetisasi. Kemudian untuk pengisian deskripsi harus ini ya apa namanya, harus sesuai isi video, jangan asal-asalan. Tag juga jangan asal-asalan. Karena nanti jika kita ngasal atau ada kesamaan dengan video yang lainnya, maka itu masuknya menjadi eh, metadata tidak sesuai, biasanya seperti itu kalau ditolak lagi. Jadi untuk deskripsi sama tag itu masuknya ke metadata. Oke, pokoknya ini sudah bagus ya, maksudnya sudah original. Perbanyak lagi ngevlog kayak kayak gini. Ini sudah keren kan kalau menurut saya. Tetapi saya tidak menjamin juga 100% ya, karena saya bukan orang YouTube. Cuman saya sharing berdasarkan pengalaman yang sudah saya alamin dulu. Jadi intinya di sini kita harus hati-hati dalam membuat video. Jangan asal kita ambil dari konten orang lain ya. Percuma saja walaupun view-nya meledak atau naik, kalau videonya hasil comot dari orang lain nantinya akan terkena dampak konten berulang bahkan dismonetisasi. Jadi kita harus hati-hati. Mending views kita sedikit tetapi original. Karena YouTube itu bukan jangka pendek ya. YouTube itu jadikan sebuah yang jangka panjang. Oke, sudah jelas ya yang punya channel ini. Coba saya lihat deskripsi channelnya. Oke, ini sudah bagus Kang. Ini sudah bagus. Tinggal perbanyak aja dulu uploadnya, perbanyak. Dan hati-hati jangan menggunakan musik selain dari yang dibolehkan sama YouTube.
Untuk video shoot jika ini memang bukan milik kita sendiri, sebaiknya hapus saja. Kalau masih ragu, hapus saja supaya nantinya kita tidak mengganggu ya saat pengajuan monetisasi. Karena video shoot juga sama dihitung ya atau masuk ke dalam program partner YouTube. Jadi kalau kita re-upload dijadikan video shoot sama saja itu kena konten berulang. Oke, sudah paham ya? Jika belum paham, bagi yang mengalami gagal monetisasi bisa komen atau japri, bisa langsung japri ke saya. Oke, sudah jelas ya? Sampai di sini saja. Semoga bermanfaat bagi yang punya channel ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.